Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan. Di sini saya akan melakukan percakapan dengan Ibu Linda Saktika, SPD, rekan saya dari SMA Negeri 1 Cempaka, di mana pada kegiatan awal ini adalah kegiatan pra-observasi sebelum saya melakukan supervisi akademik. Dan nantinya pada kegiatan pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Linda. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Betty. Apa kabar hari ini, Bu Linda? Alhamdulillah baik, Ibu Betty. Ibu Betty sendiri apa kabarnya? Alhamdulillah baik ya Bu. Bu Linda, pada hari ini saya waktunya kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya Bu, silakan. Baik, sebelum saya nanti mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu Linda lakukan di kelas, atau sebelum saya melaksanakan supervisi di kelas Ibu, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Dan alasan mengapa sekarang kita mengadakan percakapan pra-observasi dikarenakan persiapan awal sehingga Ibu nanti akan lebih siap dan lebih percaya diri ya Bu. Nah, kemudian saya akan membersamai atau memberikan pembelajaran di kelas yang Ibu Linda lakukan nanti. Baiklah, sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama, saya ingin tahu apa tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kelas nanti. Ya, tujuan pembelajaran yang nantinya akan saya capai adalah peserta didik dapat mengidentifikasi hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Ya, menarik sekali ya. Jadi tujuan yang ingin Ibu Linda capai ya. Selanjutnya bagaimana dengan kompetensi pengembangan yang akan Ibu Linda lakukan? Kalau boleh saya tolong nanti dikasih tahu. Jadi baik Bu Betty, kompetensi pengembangan yang akan saya lakukan itu di konsep pengetahuan serta juga keterampilan siswa. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi di bagian kompetensi pengetahuan dan keterampilan siswa. Kemudian saya juga ingin menanya dari Ibu bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan di kelas atau Ibu terapkan di kelas berupa strategi, kemudian metode dan model pembelajaran apa yang ingin Ibu lakukan nanti di kelas. Iya, jadi strategi yang akan saya gunakan di sini itu pembelajaran berdiferensiasi yang saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk model pembelajaran yang saya gunakan di sini itu model pembelajaran inquiry basic learning. Nah, untuk metode Bu, saya melaksanakan kegiatan diskusi kelompok, ada juga tanya jawab, terus juga ada penugasan siswa Bu. Oke, jadi rancangan pembelajaran yang akan Ibu Linda lakukan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, di mana menggunakan model pembelajaran inquiry basic learning dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Nah, selanjutnya saya ingin mengetahui bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Ibu gunakan di kelas. Ya. Jadi media pembelajaran yang akan saya gunakan di sini beragam macam Bu. Yang pertama, saya menyiapkan teks wacana. Di situ Bu, saya berhubungan dengan objek studi geografi. Nah, yang kedua, saya akan menyiapkan gambar serta video. Nah, ini penyampaian gambar, wacana, dan video ini saya sampaikan melalui aplikasi Canva berupa presentasi. Untuk ini saya menggunakan laptop.
LCD, speaker, dan lain sebagainya, Bu. Baik, menarik sekali ya Bu Linda. Saya sudah tidak sabar lagi nih untuk melihat Ibu Linda mengajar di kelas. Saya ingin tahu Bu, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas tersebut? Ya, jadi saya akan melaksanakan pembelajaran itu pada hari Jumat jam ke-3 dan jam ke-4 di kelas 10.1. Mungkin di hari itu saja ya Bu. Oke, jadi kita nanti di hari Jumat ya Bu, jam ke-3 sampai jam ke-4 di kelas 10.1. Baik, nanti saya akan membersamai Ibu untuk melakukan supervisi di kelas, dan saya nanti akan mendampingi Ibu waktu Ibu pembelajaran. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pasca observasi ya Bu. Nah, di kegiatan itu nanti saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Selanjutnya dari percakapan kita ini, kira-kira apa yang sudah Ibu Linda dapatkan? Ya, baik Bu, tentunya saya menjadi lebih siap lagi untuk mengajar di dalam kelas. Saya juga mendapatkan gambaran seperti apa yang akan saya lakukan di dalam kelas nantinya. Iya, sangat menarik sekali ya Bu. Nah, terima kasih Bu Linda atas waktunya. Ibu telah memberikan waktunya dalam percakapan ini. Sampai jumpa nanti di kelas ya Bu. Nanti setelah saya masuk kelas, saya akan silakan memimpin doa ya. Doa mulai. Sabrina Aprilia hadir ya. Sultanu ada. Oke. Yayu Rahmawati. Oke, ada. Yosi Dea Adelia. Ada. Yuda Erlangga. Ya, untuk hari ini hadir semua ya. Ya, Bu. Oke. Jadi untuk memulai materi kita hari ini ya, kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu ya.
Terus lagi hubungan interaksi antara manusia kita sebagai manusia dengan alam. Nah, itu materi yang nantinya akan Ibu sampaikan. Nah, tujuan dari kita mempelajari ilmu geografi adalah bertujuan supaya kita tahu dan kita paham bagaimana bentuk kita melakukan interaksi antara manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Ibu ada video, ya, video tentang bencana alam. Nah, jadi setelah Ibu menayangkan video tadi ya, coba Ibu mau bertanya dulu. Perasaan kalian setelah kalian melihat tayangan video yang barusan kalian tonton. Coba satu orang coba angkat tangannya. Siapa yang bisa? Ya, oke. Perasaan saya sedih dan kasihan. Kesimpulan dari video tersebut adalah pengorbanan seorang ayah yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan putrinya dari tsunami yang sangat dahsyat. Nah, jadi itu tanggapan ya, Nak ya, tanggapan dari teman-teman kalian. Nah, jadi kita di sini kita simpulkan di sini bahwa video tadi itu tentang bencana yang namanya tsunami ya. Nah, bencana fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia itu banyak, bukan hanya saja tsunami, tapi juga ada yang namanya kebakaran hutan, ada juga yang namanya apa? Banjir, terus tanah longsor, terus apa lagi? Gunung meletus ya. Nah, itu macam-macam dari fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Nah, di sini Ibu mau ya, kalian membuat sebuah cerita yang menggunakan pendekatan 5W1H. Apa saja pendekatan 5W1H itu? Yaitu yang pertama apa? What, where, terus when, why, who, dan how. Nah, kalian silahkan membuat cerita tentang fenomena alam yang pernah terjadi di lingkungan sekitar kalian.
diskusi kalian tadi, tolong kalian ceritakan ke depan kelas. Dalam kelompok itu cukup satu orang saja. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri saya di sini ingin menyampaikan dua cerita. Yang pertama itu bencana alam tsunami di Provinsi Negara Aceh Darussalam dan sebagian Provinsi Sumatera Barat pada hari Minggu pagi tanggal 26 Desember 2024 sekitar pukul 08.40 WIB. Karena terjadi pergerakan di lokasi dan deformasi lempeng tektonik Samudra Hindia sampai Australia yang bergesekan dengan lempeng tektonik benua Eurasia bagian Pulau Sumatera, sehingga terjadi gempa bumi berkekuatan 9,2 skala Richter di dasar laut Sumatera Hindia dan sekitarnya. Berdasarkan pada data tanggal 26 Desember 2004 terdapat 173.741 jiwa meninggal dan 379.539 pengungsi daerah sepanjang pantai Pulau Sumatera adalah daerah yang memiliki potensi terjadinya gempa bumi dan tsunami. Oleh karena itu, penanggulangan bencana gempa bumi dan tsunami dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan undang-undang perencanaan wilayah yang melarang mendirikan bangunan permanen di sepanjang daerah rawan gempa bumi dan tsunami. Yang kedua, memberikan penyuluhan dan kurung public edition kepada masyarakat di daerah rawan bencana gempa bumi dan tsunami. Memasuki cerita kedua, yaitu kebakaran hutan. Di Ogan Keberit Ulu Timur, yaitu pada desa Sukabumi, pada hari Senin pagi sampai sore, tanggal 20 Januari 2023, sekitar pukul 07.00 sampai 11.23. Peristiwa ini terjadi karena para pekebun melakukan pembakaran daun-daunan pohon dengan menggunakan bahan bakar seperti minyak dan tembakan yang sempat di bawah pohon besar. Karena itulah api terjadi sangat besar dan menyebar ke pohon-pohonan. Melakukan pembakaran di pohon adalah salah satu perbuatan yang tidak masuk akal dan dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan. Solusinya itu dengan melakukan pembakaran di pohon dan jika ingin membakar daun-daunan, jangan memberi atau memakai bahan bakar seperti minyak, ban atau karet yang dapat menyebabkan api menjadi sangat besar. Saran, lakukan pembakaran di lapangan yang luas supaya api tidak menyebar ke mana-mana. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini, saya ingin mempresentasikan tentang cerita saya yang fenomena alam tentang tsunami yang terjadi di Kota Palu. Indonesia dihebohkan dengan kejadian atau peristiwa tsunami. Tsunami itu terjadi di Kota Palu pada tanggal 8 bulan 11 pada tahun 2016 sore hari jam 16.15 WIB atau tepatnya jam 4 sore. Tsunami itu menewaskan ratusan ribu jiwa dengan ketinggian yang sangat dahsyat meratakan seluruh Kota Palu. Dengan sekejap, hal ini membuat masyarakat Indonesia berduka atas ratanya daerah Palu yang disebabkan oleh tsunami tersebut. Tidak hanya tsunami, Palu sebelumnya diguncangkan oleh gempa bumi yang berkekuatan lebih dahsyat sampai bisa dirasakan oleh daerah lain. Setelah gempa selesai, tidak lama laut Palu menyurut, lalu saat itu juga tsunami muncul. Ternyata di bawah permukaan laut Palu terjadi fenomena meletusnya arus yang begitu besar dari dalam laut Palu yang menyebabkan tsunami muncul. Jadi, hal ini disebabkan oleh faktor alam yang terjadi di bawah laut. Maka solusinya agar terhindar dari dampak tsunami adalah mencari info jalur evakuasi dan tempat aman, latihan evakuasi, belajar pertolongan pertama, memeriksa simulasi bencana di internet, dan kenali setiap bahaya termasuk tsunami. Mungkin itu saja presentasi dari saya tentang fenomena alam. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalian sudah menceritakan ya hasil dari diskusi kalian dari kelompok 1 dan juga kelompok 5 sudah semua. Nah, sekarang tolong kalian kumpulkan tugas kalian ya supaya Ibu bisa mengoreksinya.
Ya, masih semangat? Ibu akan menjelaskan tentang materi kita hari ini, tentang objek studi geografi. Ya. Nah, jadi objek studi geografi itu ya adalah kondisi dan proses yang terjadi di permukaan bumi, ya. Nah, termasuk pengorganisasian ruang dan wilayah yang ada di permukaan bumi, hubungan manusia dengan lingkungan, ya. Terus lagi interaksi di antara manusia dengan lingkungan fisiknya. Nah, jadi maksud dari objek studi geografi di sini adalah bagaimana cara kita memanfaatkan apa yang sudah ada, apa yang sudah tersedia di permukaan bumi. Contohnya apa? Contohnya misalnya bagaimana cara kita memanfaatkan lingkungan, bagaimana cara kita melakukan interaksi. Nah, objek studi geografi di situ mengatakan bahwa kondisi dan juga proses yang ada atau yang terjadi di permukaan bumi. Kalau kita berbicara masalah lingkungan hidup, ya, kita merupakan faktor utama. Faktor utama dalam hal apa? Dalam hal menjaga, melestarikan dan juga memanfaatkan apa yang sudah ada atau apa yang sudah tersedia di permukaan bumi. Kenapa, Bu? Kok manusia yang dituntut di sini? Iya, manusia, kita sebagai manusia yang dituntut untuk bisa memanfaatkan, menjaga dan melestarikan apa yang sudah ada tersedia di permukaan bumi. Dan kita lanjutkan ke poin yang ketiga, yaitu mengenal budaya masyarakat dan lingkungan sekitar. Seperti apa misal contohnya? Hasil kebudayaan. Kayak misalnya hasil kerajinan tangan itu juga merupakan hasil dari kebudayaan. Terus lagi misalnya kesenian, itu juga merupakan hasil dari kebudayaan. Kalau misalnya bahasa termasuk tidak di kebudayaan? Termasuk. Bahasa juga termasuk ke dalam kebudayaan. Terus yang keempat, menanamkan kesadaran tentang pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia. Terus selanjutnya, mampu memprediksi bencana yang akan datang. Nah, mampu memprediksi. Yang terakhir adalah melatih berpikir spasial. Nah, selanjutnya objek studi geografi. Nah, objek studi geografi di sini ada dua. Yang pertama apa? Objek material. Objek material, dan yang kedua objek formal, ya. Objek material itu terdiri dari 5. Objek material itu bisa disebut dengan geosper. Jadi objek material terdiri dari 5. Ada litosfer, ya. Litosfer artinya ilmu yang mempelajari tentang lapisan kulit bumi atau kerak bumi. Terus yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer itu adalah lapisan udara. Terus yang ketiga hidrosfer. Hidrosfer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang air. Terus selanjutnya biosfer. Biosfer adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan tempat hidup atau ilmu yang mempelajari tentang flora dan fauna. Terus lagi yang terakhir adalah pedosfer, ya. Pedosfer itu adalah ilmu yang mempelajari tentang lapisan batu-batuan, ya. Terus selanjutnya
kalian, yaitu spatial factor, yaitu pola sebaran gejala di permukaan bumi. Gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi ya. Terus yang kedua apa? Spatial system. Nah, spatial system itu adalah keterkaitan atau hubungan antara gejala tersebut. Terus yang ketiga, spatial proses ya. Apa itu spatial proses? Spatial proses adalah perkembangan yang terjadi pada gejala tersebut. Contoh fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Nah, gambar-gambar ini merupakan contoh dari fenomena alam yang sering terjadi di Indonesia. Nah, gambar yang pertama itu adalah gambar tsunami. Terus gambar yang kedua itu adalah gambar apa? Terus yang ketiga, gunung meletus ya. Selain itu juga ada yang namanya fenomena alam seperti banjir ya. Terus tanah longsor ya. Terus lagi gempa bumi, erosi, kebakaran hutan, banyak ya. Nah, sampai di sini bagaimana? Apakah sudah paham? Paham. Oke, kalau paham bisa kita lanjut? Bisa. Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, terus selanjutnya cara pandang objek geografi, objek formal geografi ya. Nah, berdasarkan cara pandang geografi ya, muncullah 6 pertanyaan yang menggunakan pendekatan 5W1, yaitu ya. Nah, selanjutnya adalah tujuan objek geografi ya. Tujuan dari objek geografi itu adalah mempelajari untuk memahami keadaan ruang yang ada di sekitarnya serta pentingnya lingkungan bagi kehidupan manusia. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang objek studi geografi, sekarang kita bersama-sama menyimpulkan. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan dari materi yang Ibu sampaikan Ya. bahwa yang ada di permukaan bumi merupakan ciptaan Allah yang harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan. Jadi terima kasih untuk kesimpulan yang telah diberikan ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah apa yang sudah ada, apa yang sudah diberikan ya, tinggal bagaimana cara kita memanfaatkannya ya. Kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya, maka semua kebutuhan kita akan terpenuhi. Nah, sebaliknya kalau kita tidak bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kebutuhan kita tidak akan terpenuhi. Ya? Iya. Nah, terus selanjutnya Ibu akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan objek studi geografi? Objek studi geografi adalah kondisi dan proses yang terjadi di permukaan bumi, termasuk pengorganisasian ruang dan wilayah di permukaan bumi, tafsiran terhadap bentang alam dan bentang sosial, hubungan manusia dengan lingkungan, persebaran dan keterbatasan penduduk di bumi, interaksi antara manusia dan lingkungan fisik. Nah, ya. Jadi itu pengertian daripada objek studi geografi. Ya. Nah, selanjutnya Ibu ingin mengetahui perasaan kalian. Ya, perasaan
mempelajari materi tentang objek studi geografi. Kalau misalnya kalian senang pelajaran kita hari ini, ya, kalian tersenyum. Ya, kalian tersenyum ya. Bisa? Bisa. Oke. Kalau kalian misalnya tidak senang, boleh kalian mengacungkan jempol. Jadi kalau tidak suka, ajukan jempol. Tapi kalau kalian suka, silahkan tersenyum lebar. Bisa ya? Bisa. Oke, ulang lagi ya. Apa perasaan kalian setelah kita mempelajari materi tentang objek studi geografi? Ayo. Senyum ya? Senyum. Berarti tidak ada yang seperti ini ya. Ya. Sebelum kita mengakhiri materi kita hari ini, sekarang ya, coba ketua kelas pimpin doa sebelum kita pulang. Udah mulai. Pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini ya. Terima kasih untuk hari ini. Kalian boleh pulang ya. Pulangnya hati-hati ya. Supaya selamat sampai tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di percakapan observasi bersama saya Devi Susanti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Cempaka. Saya ditemani oleh Ibu Linda Sartika SPD selaku rekan kerja yang telah dilakukan observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun juga ditemani oleh Bapak Rio Erwan Pratama selaku pengajar praktik saya pada pendidikan guru penggerak angkatan 11. Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam Bu Devi. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Ibu Teti. Ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Rio, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Devi. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Ya baik Bu Linda. Untuk percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan
bagaimana perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya. Baik Bu, ya karena belum terbiasa mungkin ya Bu, saya merasa tegang. Awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah Bu berjalan dengan baik. Ya, baik ya. Jadi Bu Linda, untuk observasinya sudah berjalan dengan baik. Saya lihat sudah bagus ya untuk kegiatan observasinya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya sendiri kemarin apa Bu? Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya Bu ya. Kemudian untuk area pengembangannya mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilannya. Untuk pengetahuan, siswa menguraikan hasil telaah terhadap struktur teks laporan hasil observasi, dan sedangkan keterampilannya yaitu menulis rangkumannya, menuliskan kata kalimat yang ada pada teks laporan hasil observasi bagiannya. Baik ya. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran, kemudian area pengembangannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya berkenaan dengan area pengembangan yang sudah Ibu lakukan. Nah, menurut Ibu area pengembangan itu sudah berhasil dilakukan di kelas atau tidak untuk area pengembangan? Menurut saya, alhamdulillah berjalan dengan baik. Namun memang masih ada kekurangan begitu Bu. Baik ya. Jadi untuk kekurangannya itu tidak apa saja Bu Linda? Jadi kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ya tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Bu ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar, seperti artinya siswa tersebut kurang aktif begitu Bu. Nah, kira-kira siswa tidak aktif itu disebabkan apa? Hanya keaktifan siswa, kira-kira itu disebabkan apa? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi ini kan Kurang aktif. Baik, jadi ada beberapa siswa yang tidak terlibat atau kurang aktif, mungkin hanya mengandalkan teman saja ya Bu. iya betul Bu. Jadi mengapa hal itu bisa terjadi Bu Linda? Mereka itu kurang aktif, kenapa tidak mau ikut terlibat dalam diskusi? Iya, jadi dalam pembagian kelompok dengan jumlah siswa yang terlalu banyak tiap kelompoknya. Nah, maksud saya bagaimana cara Ibu untuk menanggapi hal itu untuk ke depan? Ya, jadi saya nantinya akan menyesuaikan pembagian kelompok dengan menggunakan pendekatan yang sesuai dengan minat anak siswa. Misalnya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, begitu ya Bu ya. Gaya dengan kenyamanan anak tersebut, mungkin saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada anak tersebut atau menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kelas. Itu harusnya sih. Baik, jadi untuk rencana ke depannya nanti dalam proses pembelajaran ke depan, Ibu nanti akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka menggunakan gaya belajar masing-masing. Jadi nanti ada gaya pembelajaran visual, audiovisual ataupun kinestetik. Nah, kemudian untuk ke depannya mudah-mudahan nanti yang Ibu rencanakan dapat terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi untuk ke depannya. Nanti saya tunggu ya Bu ya cerita baiknya mengenai proses pembelajaran. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan sesuai dengan rencana yang akan Ibu sampaikan? Jadi mungkin untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya. Belum saya tentukan ya Bu ya. Nah, jadi saya insya Allah akan saya lakukan secepatnya Bu. Baik Bu Linda, jadi secepatnya nanti bisa dilaksanakan mungkin di tahun
tahun ajaran baru nanti ya Bu. Nah, terima kasih Bu Linda atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu Linda rencanakan dapat terrealisasi secepatnya. Ya, iya sama-sama ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Linda. Kemudian selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada Bapak Arya Pratama sebagai pengajar praktik saya untuk mengajukan balik Pak terkait dengan jalannya kegiatan percakapan, observasi, dan mungkin kegiatan observasi kelas. Oke, terima kasih Bu Betty atas waktunya. Dari saya lihat dari kita coaching ya, coaching observasi luar biasa sekali kegiatan tersebut. Nah, termasuk ininya coachingnya ini, coaching model tirtanya ini sudah dapat. Yang pertama ada tujuannya sudah ada tadi, melihat keadaan kelas siswa. Kemudian ada identifikasinya juga, permasalahan siswa tadi sudah diangkat sebagai contoh, misalnya tadi keaktifan siswa. Kemudian ada rencana aksi tadi Bu Linda juga sudah disebutkan, dan terakhir itu ada tanggung jawab dari Bu Linda. Nah, ke depan saya berharap dengan adanya ini observasi ini, kemudian pasca observasi ini bisa ditindaklanjuti lagi sehingga pembelajaran yang bermakna itu dapat diselesaikan. Demikian Bu Betty, itu dari saya kembali ke Bu Betty. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rio atas umpan balik kemudian tanggapannya terkait dengan percakapan kami dengan Ibu Linda, mulai dari observasi, kemudian supervisi akademik, kemudian sampai ke percakapan kita yang terakhir yaitu pasca observasi. Terima kasih Pak Rio, terima kasih Bu Linda. Ya, baik. Ya, demikianlah percakapan antara saya dengan Ibu Linda, rekan sejawat saya dari SMA Negeri 1 Cempaka, kemudian dengan Bapak Arya Pratama sebagai pengajar praktik saya pada pendidikan calon guru penggerak akademik kelas. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Edi Dinadra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.